Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak kita semua untuk sejenak merenungkan dan juga mendengarkan ketiga sabda Tuhan dalam edisi hari ini, Minggu 3 Oktober 2021. Pada hari ini, kita memasuki Minggu biasa yang ke-27 di tahun liturgi gereja di tahun B. Ketiga sabda Tuhan hari ini. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 24. Bacaan kedua diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 9 sampai dengan 11, dan bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai dengan 16. Kesempatan kali ini saya akan membacakan sabda Tuhan kepada kita semua dari kitab Injil. Inilah Injil suci menurut Markus bab 10 ayat 2 sampai dengan 16. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah itu untukmu. Sebab pada awal mula dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Dan karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak masuk di dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Pantun nasihat rohani yang akan saya hadirkan untuk kita semua merupakan permenungan dari ketiga sabda Tuhan hari ini. Inilah pantun nasihat rohani tersebut. Bertemu di taman seorang waria. Dia menunggu barang yang dipesan.
relasi dibangun setiap manusia dengan harapan untuk persatuan. Seorang polisi bertugas di Aceh. Selesai dinas, kelihatannya letih. Sebuah persatuan akan diperoleh, bisa kita dapatkan melalui kasih. Ku melihat binatang di taman kota. Banyak yang dipagar, termasuk kuda. Kasih dapat mempersatukan kita dari perbedaan yang pernah ada. Seorang pencuri dikepung warga. Kejadian itu membuatnya trauma. Keberadaan kita dimanapun juga, perbuatan kasih jadi yang utama. Dari semalam siap perlengkapan untuk digunakan ke hulu peniti. Tanpa kasih di dalam kehidupan, hidup kita menjadi tidak berarti. Duduk sendiri bukan lagu rohani. Sambil dengar ku bermain gitar, berartinya hidup yang kita jalani, maka hargailah orang di sekitar. Ketika olahraga bersama teman, kami melihat orang berkelahi. Kita sebagai seorang beriman dipanggil untuk saling mengasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah pantun-pantun nasihat rohani yang sudah saya hadirkan untuk kita semua. Saya terus dan tetap mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan, menghidupi, dan menghayati kehidupan beriman kita masing-masing. Karena ingat, beriman butuh permenungan. Selamat berhari Minggu. Selamat merenung. Salam dan berkatku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.